Tapi kelihatannya dulu kan ini apa? Nyinyir lah. Panjenengan dulu kan Nyinyir Surabaya. lah. Iya, nyinyir lah. Iya Terus dulu. sekarang gimana? Masih mau lanjut tarung apa gimana? Mau ketemu nih? Saya tuh mau bantu sampean aku ini. Bantu saya. Iya, saya ini mau bantu sampean. Punya kemampuan apa kira-kira? Gak punya kemampuan saya, Gus. Saya gak punya kemampuan Kalau apa. nggak punya kemampuan terus nanti kalau bonyok gimana? Saya pun udah yakin aja perkataan dia terakhir. Ini yang saya ke sono ya, terakhir perkataan dia. Saya nggak mau ke sono. Ya ini ya, saya nggak mau ke sono tapi kalau Gus Samsudin ke sini saya terima. Tapi juga ini deh, saya nggak mau kalau langsung damai. Saya pengennya tarung dulu lah. Bojonegoro mantap ya. Alhamdulillah. Rame dan tadi saya nggak nyangka kalau hanya tamu-tamu yang nggak terduga yang datang, itu nggak nyangka saya. Luar biasa, luar biasa. Ini juga bentar lagi ada tamu yang datang ini, kayaknya sama-sama spiritual deh. Dapat sensasi ngatain kayak gitu, bakal ada yang bentar lagi yang datang ini dari Surabaya, spiritual dari Surabaya tuh. Mas Dani, coba teman ke sana, kasih tahu Mas Dani bakal ada tamu yang bentar lagi ada tamu yang datang nih. Kalau nggak salah ini nih apa spiritual dari Surabaya itu. Coba sini ya, pegang ini, pegang, masukin, taruh. Nah. Bentar lagi ada spiritual yang datang ini. Coba lawan cuman lihat di sana. Tunggu di sana, itu akan ada yang datang. Siapa Kang Prik? Nggak tahu katanya. Hah? Katanya apa tapi ada yang mau datang. Oh, ada yang mau datang. Iya. Spiritual. Siapa ya? Saya juga kurang paham. Mana nggak ada? Mana? Coba dicek ke sana, coba depan sana. Apa yang masih dalam mobil itu ya? Mana? Itu siapa tuh? Coba lihat kamera. Itu siapa tuh? Hah? Oh mungkin itu. Coba turun. Coba turun. Turun. Amin ke bawah. Dan izin ke bawah. Tak lihat siapa tahu. Ya belum tahu bahas siapa orangnya. Spiritual itu. Spiritual. Terus ini. Amin Kang Adik. Ini nggak apa-apa. Pintar. Saya pernah lihat itu orang yang Kang Prik. Kang Fikri. Saya sebenarnya kayak merasa tidak asing sih. Iya, siapa ya? Iya, makanya itu aku mau ini. Siapa itu mau lihat? Waalaikumsalam. Ada yang saya. Ada Gus Samsudin. Mohon maaf. Jangan ada niat apa ingin ketemu sama apa? Saya ya hanya ngobrol saja. Oh, Hanya Ji, ngobrol aja. silakan. Gak masalah. Gak masalah ke atas. Tidak apa-apa. Silakan. Ini Gus Firman ya, Gus? Hmm. Oh, iya. Oh, Gus Herman ini. Iya, ini Gus Firman. Oh. Selama ini saya pernah lihat itu di YouTube Kang Fikri. Iya, rambutnya sama ini loh. Ini rambutnya kan sama. Iya. Rambutnya kan sama. Iya, rambutnya sama ya. Nih, monggo Gus. Ganggu enggak? Coba. Mbak, Pak, Assalamualaikum Pak. Anu, Kang Yai. Masya Allah. Sehat, Bos, sehat. Ganteng, si keren. Masih Wah, gantengan ini Mas ini ya. ngabis-ngabisin perempuan ini. Ya,
bercanda. Wow. Ada Kalau memang mau ada yang mau. Gus Herman ini kalau deket wanita ini bahaya ya. Gak berani saya mah. Serius saya gak berani. Istrinya cuma satu aja, cuma gak berani ya. Dipentung nanti. Bahaya ini. Iya, Ini saya- jangan khawatir. Orang Madura itu punya amalan namanya Asma Sungai Raja. Depan tangannya tidak boleh buat zina itu. Jadi aman lah ya. Bukan sini, terima sini. Tetap. Mic-nya mana sayang? Ada Gus Herman guys. Saya suka di sini sambil lihat pemandangan tuh. Tuh, lihat tuh. Oh Gus, jadi kan bisa datang ke sini tuh gimana ceritanya? Nggak. Kan saya kan lihat komunitas YouTube jenengan. Itu jenengan ada di Bojonegoro. Maka dari itu kan saya kan kesini kan nomor satunya mau silaturahim juga. Bukan ngajak berantem bukan ya? Enggak lah, kita tetap satu tujuan aja Gus, ke Opa Cungkring sama Joko Arek aja. Tapi kelihatannya dulu kan ini apa? Nyinyir lah. Panjenengan dulu kan Nyinyir jalan lah, raya. iya nyinyir lah. Iya Terus dulu. sekarang gimana? Masih mau lanjut tarung apa gimana? Mumpung ketemu nih. Taruh apa dulu ini? Taruh apa dulu? Barang bawa bola baca-bacaan pakai gimana? Sebenarnya nggak boleh ngerungkel di belakang ya. Siap. Nggak boleh ya, harus ada depan berarti ya. Berarti Saya ya. lebih suka yang seperti itu. Makanya saya lebih suka seperti kiai saya. Kiai saya itu kalau di depan saya, lihat kemarin waktu beliau ceramah di musola saya waktu saya undang. Gimana beliau itu? Kalau di depan saya itu seperti benci sama saya. Benar-benar ngejatuhin saya. Benar-benar kayak marahin saya. Tapi ketika beliau jauh dengan saya di depan para teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan sesama para kiai, itu beliau itu membela saya. Ini loh perbedaannya, saya yang orang awam, kita yang orang awam dengan para kiai, kayak gitu. Makanya saya sedikit banyaknya juga mencontoh seperti itu. Lebih baik di depan kita itu bicara apa adanya, tapi nanti di belakang itu kita benar-benar baik apa adanya, kayak gitu. Bukan kebalik ya, bukan ya. Jangan Kebalik ya, nggak boleh ya. Jangan di depan kita itu baik, Baik. di belakang kita buruk. Buat apa? Nggak akan ada gunanya. Makanya Berarti- saya tanya ini. Berarti kalau emang nggak suka langsung bicara langsung gitu ya. Bicara aja. Bicara aja. Saya paham yang nggak suka, yang nggak disukai sama itu apa, saya paham. Ya. Karena nggak suka konten-konten pengobatan saya. Gitu Ya, kan. Intinya seperti itu. Sama sudah nyinyirin saya, terus itu sudah saya respon, sudah saya lakukan, terus ya nggak suka di saya apalagi kayak gitu. nggak ada lagi. Nah makanya itu kan jelas. Kan nggak Jadi ada kalau lagi. punya salah itu ada yang disalahkan. Apa yang disalahkan? Kalau itu nggak baik yang nggak saya lakukan. Saya sangat support dengan apa yang jangan lakukan. Tetapi kalau nggak suka terus ditanya apa yang buat nggak suka, ya nggak suka aja. Wah kalau kayak gini Kalau kan saya hajar. Tapi kan kalau saya kan terang-terangan kan Gus, saya ini kan orangnya terang-terangan. Maksudnya kan yang saya nggak suka dari problem, tak itu dari orangnya, atau dari perilaku dan sifatnya. Itu yang saya suka. Saya kan orangnya terang-terangan. Dari sampean seperti itu. Bah itu mau sekarang ini ditapuk sandal saya nggak masalah. Mantap. Cuma kalau saya ini orangnya itu memang saya nggak suka sama Gus Samsudin ini hanya perkara pengobatan, hanya perkara itu doang. Kalau untuk sifatnya terus ini alhamdulillah mulai 2 tahun ya. Kalau 2 tahun ya, dari 2 tahun kemarin sampai sekarang pun dia tetap aja baik-baik, nerima semuanya, nerima. Maksudnya itu bahwa itu orang kaya, bahwa itu orang miskin, bahwa itu orang atas, bahwa orang bawah tetap diterima. Dan saya juga punya keyakinan sih, kalau kita baik itu pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik. Dan kalau orang itu baik, pasti akan mencari sesuatu hal yang baik, pasti seperti itu. Tapi karena apa? Karena kalau menurut saya, kalau saya sendiri jelek ya pasti pada akhirnya akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang jelek, dan yang merugikan diri saya sendiri kayak gitu. Nah saya lihat insya Allah ya, saya yakin ya jenengan itu orang baik. Belajar Dari aja itu, Gus aku. insya Allah. Belajar Insya aja saya ini. Saya ini hanya Karena belajar. prinsip saya itu yang pertama adalah husnudzon. Hmm. Maka ketika saya memikirkan keburukan orang, saya ada punya dendam, saya sakit hati, berarti memang hati saya yang sakit, hati saya yang sakit.
Tapi kalau saya rasakan hati saya itu nggak ada dendam, terus saya itu nggak suka mencari-cari kesalahan orang, berarti memang hati saya nggak sakit kayak gitu. Jadi semuanya saya kembalikan ke diri saya sendiri. Terus ini sekarang ini Gus Herman itu kelanjutannya mau kayak gimana? Saya tuh mau bantu sampean aku ini. Bantu saya? Iya, saya ini mau bantu sampean. Punya kemampuan apa kira-kira? Gak punya kemampuan saya, Gus. Saya gak punya Terus kemampuan kalau apa. nggak punya kemampuan, terus nanti kalau bonyok gimana? Saya pun udah yakin aja. Siap. Main yakin aja saya ini. Dan insya Allah kata ibu saya, orang tua saya, kalau masih ada doaku kesampaian, insya Allah selamat dunia akhirat. Itu Memang doanya orang tua. itu yang paling utama sih. Mungkin kita perlu flashback ya, flashback ke belakang. Kalau samanya saya ada dendam, nggak mungkin sekarang bisa silaturahmi kayak gitu. Kita flashback ke belakang. Beliau itu wah, Loh, saya nyinyir loh, Gus. mantapnya luar biasa itu penghantam saya. Saya nyinyir loh. Enggak, saya akui, saya kan Ini nyinyir. Mungkin banyak yang belum tahu ya, mungkin banyak yang belum tahu di channel YouTube saya. Beliau ini punya channel YouTube namanya Gus Herman Maulana. Pemberantas dukun santet beliau. Tapi kalau dari dulu itu selalu berbenturan dengan saya. Makanya saya Betul. tanyakan, mau benturan secara fisik secara langsung atau berteman? Kalau saya sih orangnya itu siapa mau itu non muslim atau itu muslim, kita tetap saudara. Kita kan tetap saudara. Cuma jikalau apabila ada unek-unek yang nggak suka kepada orang tersebut, saya mendingan fair-fairan, Gus. Saya mendingan langsung bicara sama orangnya itu, itu emang dia terima, monggo. Kalau nggak terima juga monggo. Kan kayak gitu doang kalau Yang saya. penting kan tabayunnya. Ya kayak gitu. Niatnya dan silaturahminya seperti kan kayak gitu. Terus lagi saya tanyakan ini untuk Gus Herman ini, yang membuat panjenengan dari awal umumnya tetaplah ya ada ketidaksukaan perilaku saya, maksudnya bukan orangnya. Ya perilaku ya, dari pengobatan lah ya. Terus dari situ sekarang kok jadi teman, intinya membantu saya. Itu kenapa bisa seperti itu? Dari yang benci terus jadi pengen membantu itu kenapa, Mas? Yang ke satu nih, yang ke satu saya lihat konten-konten jenengan ini sudah nggak ada pengobatan yang kayak dulu. Itu yang ke satu. Yang kedua, pengobatannya ruqyah, ala-ala contoh kayak herbal, kayak madu, kayak gitu. Itulah sunnah Nabi lah kan kayak gitu, Guys. Kan pengobatan Nabi juga kayak gitu, sunnah Nabi. Yang kedua, kenapa kok saya sekarang ini datang ke sini dan untuk bantu jenengan? Karena saya lihat ini banyak yang nyerang-nyerang jenengan sana sini. Mungkin yang saya tahu itu dari bencinya itu karena dari suatu perilaku kita dan tingkah laku kita seperti apa yang orang itu nggak seneng. Oh, orang tak seneng perkara ini, berarti oh iya berarti orang ini nggak seneng, berarti aku harus ngaca dulu, oh iya berarti saya salah. Berarti kalau kita udah ngaca kita salah, berarti kita harus berubah. Kan kayak gitu. Berarti kan wajib manusia untuk berubah kan, gue. Dari yang nakal menjadi yang baik. Dari yang baik lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Kayak gitu. Tapi saya salut, saya suka. Sabarnya saya suka. Ini kan panjenengan kan pernah berada di pihak yang sana kayak gitu. Kalau saya minta panjenengan untuk mempertemukan atau untuk menyatukan saya sama GNS bisa enggak? Sebab saya sendiri kan enggak punya nomornya GNS kayak gitu kan. Dan saya juga ya setiap manusia tentu punya salah lah. Dan saya merasa kalau diri saya itu memang bukan orang yang baik. Saya masih kelihatan baik itu karena Allah itu masih menutupi aib-aib saya. Kalau Allah tuh membuka aib saya, semua orang mungkin benci. Naam. Tapi semua baik kok, Gus. Iya. Saya yakin GNS juga orang baik. Semua baik kok, Gus. Semua itu baik kok, Gus. Dan saya pernah ada beberapa hal juga sih yang ingin saya tabayunkan ke beliau seperti itu, bahwa seperti ada kata-kata beliau yang menyampaikan bahwa kenapa saya dulu nggak mampir. Memang saya punya sebuah prinsip yang disampaikan oleh abah saya ketika kita sowan ke kiai itu, kalau pulang ataupun pergi nggak boleh mampir-mampir. Kalau kita sowan ke kiai, berangkatnya ke sana, pulang pun juga harus dari sana. Itu prinsip saya yang disampaikan oleh kiai saya. Makanya ketika disuruh mampir dulu belum bisa kayak gitu. Ini jebolan ya. Iya. Jebolan ya. Ini jebolan saya buka di channel sama jebolan. Yang saya silaturahim ke GNS yang buat konten juga ya tahu, buat konten juga sama orang-orang banyak. Itu pun bilang kalau sampean ini orangnya baik.
Lo GNS sendiri bilang loh Gus. Saya nggak gurau ini. Bisa telepon GNS pun sekarang insya Allah bisa. GNS itu bilang GNS itu Gus Samsudin itu orangnya baik. Nggak seperti yang apa yang kita lihat. Cuma yang nggak disukai itu yaitu tadi kembali yang dari awal. Cuma itu doang Gus. Bila dia bilang sendiri, Allah ini baik dia itu orangnya baik. Maksudnya tuh juga orangnya kata orang tuh sopan, artinya dengan kebaikan. Cuma yang saya nggak suka itu kalau kita nolong orang kita nolong orang. Nah gitu, kita nolong orang. Kalau kita buat konten kita buat konten. Coba gitu doang gitu Gus. Iya. Makanya saya juga tahu GNS kan sudah lama ya. Orangnya itu kan ya tegas ya gitu kan. Memang ya apa adanya dari dulu seperti itu. Ya. Dan saya paham yang beliau nggak suka dari saya kan cuman karena itu. Cuma karena itu, Nah, hanya karena itu. Hal itu kan sudah nggak ada kan, makanya saya pengen beliau itu bertabayun. Mungkin nanti bisa saya ke sana atau nanti lewat telepon lah gitu. Intinya gini, apa yang dilihat yang dulu, yang di konten-konten itu boleh dilihat sekarang. Bagaimana ketika ada orang yang datang, Allah demi Allah. Hanya sebatas rupiah, kalaupun pengobatannya menggunakan doa dan juga herbal ya itu katanya saja. Dan ini untuk siapapun kok. Saya persilahkan siapapun melihat pengobatan saya dari mulai awal sampai akhir, sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Demi Allah, apakah ada hal-hal yang membuat mereka tidak suka? Boleh dilihat, terbuka saya, sama sekali terbuka. Silakan untuk melihat seperti itu. Itu yang pertama. Kalau masalah tentang pengobatan kan, kalau itu buat menjadi hanya itu sukaan. Kalau memang sudah tidak ada, kalau nggak sukanya karena perilaku saya atau suatu hal yang nggak cocok kan sudah nggak ada. Jadi apalagi yang harus membuat kebencian itu kayak gitu. Nah yang kedua, saya pernah mendengar statement beliau yang katanya pernah dengar dari Gus Idris kalau saya itu mengucapkan kata-kata haram lah kayak gitu, haram kalau bertemu dengan GNS. Itu saya berani bersumpah demi Allah demi Rasulullah atas Al-Quran di kepala saya atau pertemukan saya. Kalau memang Gus Idris bilang demi Allah demi Rasulullah, saya tidak pernah. Malah ketika Gus Idris datang ke tempat saya ketika membantu saya ditangkap sama nenek siluman itu demi Allah saya bilang begini, Gus Idris bisa nggak hubungi GNS, suruh untuk bantu saya. Karena demi Allah saya nggak punya nomornya GNS. Tapi nggak pernah Gus ya? Nggak pernah bicara kayak gitu ya sampean ya? Demi Allah, demi Rasulullah hak Al-Quran di atas kepala saya. Saya sama sekali tidak pernah bilang kalau saya melarang ataupun haram untuk ketemu dengan GNS. Demi Allah itu bukan sifat saya seperti itu. Saya tidak punya sifat dendam insya Allah. Sama seperti kejadian begini, sampai sudah nyirisnya luar biasa, apa saya punya dendam? Nggak ada saya. Karena apa? Karena buat saya orang benci, sakit hati itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Itu apa? Tidak akan ada gunanya. Maka panjenengan ini kan sebagai orang penengah ya, penengah bukan masalah apa-apa. Sekarang ini saya lihat, mohon maaf, channelnya beliau kan sekarang ini agak turun karena beliau fokus di di Mekah di Madinah. Ya kalau beliau naik, saya itu dekat ke beliau, berarti saya kan niatnya collab. Tapi kalau beliau itu standar biasa aja, kan sudah jelas niatnya tidak ada niat apa-apa kecuali bertabayun saja kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi sampean sebagai orang tengah ini tidak berbicara tentang konten ya, ini berbicara tentang persaudaraan. Dan lebih penting lagi untuk menjaga hati, karena saya punya keyakinan siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yakin seperti itu. Maka sampean sebagai orang yang pernah di sana dan sudah ketemu sama saya, jadilah orang itu yang mengajak ke dalam kebaikan. Dan ketika ada 2 orang yang baik, maka pahalanya itu akan terus mengalir ke panjenengan. Dan orang berbuat baik itu pasti mendapatkan balasan baik kok dari Allah. Bisa jenengan, bisa anaknya, bisa cucunya, bisa nanti, bisa besok. Bahkan ketika kita mati, kebaikan itu pasti akan kita dapatkan. Pasti akan kita dapatkan kebaikan itu. Makanya nggak akan ada ruginya orang berbuat baik itu. Demi Allah, demi Rasul. Makanya kan kedatangan saya ke sini kan juga nomor satunya kan kita tetap saudara kan Gus, menjalin tali silaturahim kan Gus ya.
Semua Gus, siapapun itu Gus, maupun GNS, maupun jenengan, maupun siapapun lah Gus, tetap kita menjalin silaturahim. Meskipun saya dulu pernah nyinyirin Gus Idris, saya pernah dulu ini, saya pernah Gus kontras sama Gus Idris, saya pernah. Gini, Gus Idris kan sekarang sering ada komunikasi dengan saya. Saya tuh pengen sekali panjenengan itu saya pertemukan dengan Gus Idris. Ingat loh ya, dosa kepada manusia dengan Allah itu beda. Walaupun mungkin dengan pemikiran kita kan membicarakan sesuatu hal yang benar. Contoh semuanya orang berzina, boleh nggak dikatakan sama orang lain? Nggak boleh. Ya, kalau kita mau mengambil tindakan, benar-benar tindakan yang intinya untuk menyelamatkan. Contohnya, kita bisa datang langsung, atau kalau mungkin melakukan kesalahan, laporkan ke pihak yang berwajib kayak gitu. Jangan sampai niat kita baik, tetapi tidak dilakukan dengan cara yang baik. Walaupun saya yakin manajemen itu baik seperti itu. Jadi saya harap ada klarifikasi dan saya pertemukan. Saya nanti akan mempertemukan dengan. Berarti Gus Idris pernah cerita? Sebenarnya sih kalau Gus Idris sendiri belum pernah bicara sama saya, cuman kan saya kan tahu ceritanya yang lama. Makanya saya sekarang mumpung ketemu sama jenengan, nanti sebelum sampean nolongin saya ajak untuk ketemu Gus Idris. Tuh, kalau menurut saya sih kontras sepele sih Gus itu. Iya, itu masa lalu lah. Iya, masa lalu, tahun-tahun lalu lah itu, dari insya Allah nih kurang lebih 2019. Iya. Kurang lebih 2019. Habis itu enggak, cuma satu kali doang. Cuma satu kali, habis itu ya udahlah, selesai lah gitu. Cuma kalau saya sama yang lainnya ya masih bisa, masih hubungan lewat WA, ya juga itu Gus. Yang cukup saya tahu dari orang-orang yang boten suka ke jenengan itu cuma yakni cuma perkara itu doang, hanya perkara itu. Lain perkara itu nggak ada yang nggak suka, semua suka, hanya perkara itu doang yang nggak bakal suka. Dari sifat perilaku normal, semua berkata baik. Saya nggak ngalem jenengan, ndak, wallahi saya nggak ngalem jenengan. Nomor satunya saya nggak pernah muji-muji jenengan, ndak ya, nggak kayak gitu. Semua orang berkata baik dari perilaku baik, dari orang lah, orangnya baik. Cuma yang dibahas sama orang-orang itu, yuk jangan kayak gitu, kita nggak bahas lainnya. Yuk kita jangan gitu, kalau kita nolong, ayo kita tolong semua, ayo kita tolong orang semua, orang yang membutuhkan kita, yuk kita tolong. Jangan pakai itu lagi. Cuma itu sih Gus, cuma yang saya tahu ya, lain itu enggak. Meskipun KNS sangat nggak suka nih sama jenengan, nggak suka bukan manusianya, bukan dohirnya, nggak suka perilakunya. Cuma dia bilang baik, dia bilang ke aku baik, orang itu baik, bagus tuh Gus Samsudin, aku baik orangnya, nggak seburuk dari perilakunya dia. Mungkin dari perilakunya, mungkin dari dianya kayak gitu, mungkin ada hal faktor yang lain. Cuma dia ngakoni baik. Makanya ini butuhnya untuk bertabayun, perlunya untuk bersilaturahmi seperti ini. Makanya sangat penting sekali silaturahmi itu. Dan insya Allah saya sangat bersedia untuk bertemu dengan beliau lah, insya Allah. Dan insya Allah nih kalau nanti bareng-barengan nih aku sama Gus Samsudin ke GNS, mungkin insya Allah nih ya, saya nggak taunya, rencana Allah ini lebih tahu, Allah lebih tahu daripada manusia. Tapi kita punya rencana kan kayak gitu, kita punya rencana ini, saya Al-Fakir punya rencana, Gus Samsudin juga punya rencana, yakni nggak ada yang di atas kecuali Allah. Maka dari itu, meskipun saya punya salah, Al-Fakir punya salah, pernah nyinyirin Gus Samsudin, ya aku ya harus silaturahim. Kayak gini nih kita harus silaturahim. Nyinyir banyak yang tak saya nyinyirin Gus Samsudin, soal ini, soal itu, soal banyak lah. Bisa dilihat, gak saya hapus konten saya. Gak pernah saya hapus Gus konten saya Gus. Ada Mas Yan, kalian lihat mulai dari bawah-bawah ada semua konten saya itu. Gak pernah saya hapus. Karena saya orangnya ini insya Allah tanggung jawab dunia akhirat Gus. Insya Allah apapun itu saya tanggung jawab dunia akhirat. Saya pula 2020 saya ada kasus di Bojonegoro. Pencemaran nama baik mau ditahan 5 tahun. Wallahi Gus. Pencemaran nama baik 5 tahun. Meskipun saya benar Gus, tetap saya bilang salah. Dari situ saya minta maaf. Di Bojonegoro 2020 5 tahun. Itu saya dulu. Makanya itu dari pelajaran buat saya Gus. Buat pelajaran dari saya,
tak buat pelajaran ini. Dari kejadian 2020 saya mau ditahan, orang tua ya kalau lihat anaknya kayak gitu kan pasti kan anu kan Gus kayak gitu. Maka dari itu, dari pelajaran 2020, maka dari itu mulut saya ini aku harus harus ngerem ya apa, tentunya orang itu gak sakit hati ke saya. Itu mulai 2020 banyak gue masalah. Kalau saya mau banyak masalah saya itu yang dari ambil ibrahnya aja, iya ibrahnya saja, bahwa ya intinya mungkin Allah pengen kita itu lebih memperbaiki diri kita, gitu aja. Kita lebih harus fokus tentang kejelekan kita dan keburukan kita. Karena gini saya, ketika kita memikirkan kejelekan orang, entah itu saudara kita, istri kita, teman kita, nanti nggak ada baiknya. Kamu punya istri tak? Kalau kamu memikirkan jeleknya, wes jelek semua. Tapi ketika kamu memikirkan istrimu, atau sedikit aja kamu pikir, ya Allah, istriku itu sudah dari pagi sampai malam ngurusin anakku, bantu aku, hatimu akan menjadi baik semua ke istrimu, mahabbah rasanya, cinta kayak gitu. Jadi itu menjadi pembelajaran untuk diri saya. Makanya saya berpikir, walaupun jenengan nyinyirin saya, tetapi intinya panjenengan itu ingin menyelamatkan saya. Oh, Gus Amin nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Intinya jangan sampai seperti itu. Termasuk ke GNS juga seperti itu. Maka dari situ nggak ada sakit hati di hati saya. Dan saya sampaikan di apa namanya ini, di video saya ini ya. Di video ini saya sama sekali tidak merasa saya itu lebih terkenal daripada GNS, atau saya itu kakak seperguruannya lah kayak gitu, atau saya itu merasa lebih sakti. Enggak. Lihat, nanti saya akan ke sana. Kalau beliau nanti ditelepon sama ini, beliau berkenan untuk saya temui, saya akan ke sana. Karena kalau beliau menganggap saya adalah kakak seperguruannya, seperti yang sering beliau sampaikan, maka saya sebagai kakak harus bisa lebih mengayomi. saya yakin nih Gus ya, saya yakin mau. Terakhir karena perkataan dia terakhir. Ini ya, saya ke sono ya, terakhir perkataan dia. Saya nggak mau ke sono. Ya ini ya, saya nggak mau ke sono, tapi kalau Gus Samsudin ke sini saya terima. Itu peran terakhir. Enggak ngada-ngada ini, beneran ini ya. Enggak ngada-ngada ini. Saya nggak mau ke sono, tapi kalau Gus Samsudin ke sini nggak apa-apa, saya terima. Nanti di balik layar di telepon. Iya, nanti kapan tak teleponin Karena nanti. di setiap videonya beliau kan beliau selalu menyampaikan saya itu kakak seperguruannya. Itu yang selalu beliau sampaikan. Jadi dari situ menjadi ibrah untuk diri saya, bahwa yang namanya kakak itu ya nggak harus mentang-mentang yang lebih tua harus ditemui yang muda. Jadi yang lebih tua harus lebih bisa mengayomi yang muda. Dan insya Allah saya akan ke sana. Tapi nanti waktu ke sana Ngajak aku nggak ini? ya jelas dong. Gini aja wes. Habis sekarang ditelepon, atau nanti habis ini dibalik lagi ditelepon. Sekarang ikut saya ke Blitar, kita berangkat ke itu, ke Ngawi. Senyum nggak gini-gini? Monggo, patwal nanti sama kita. Mumpung ada patwal polisi. Jadi kalau nanti saya berantem sama GNS kan ada polisi yang misah. Gitu. Tapi juga ini deh, saya nggak mau kalau langsung damai. Saya pengennya tarung dulu lah. Ya. Nah, saya kalau manggil GNS ini kan Kang Yai. Kang Yai, kita nanti berantem dulu lah. Habis berantem nanti baru temenan. Lain Kak, GNS itu kalau di apa di YouTube keras ya. Keras, sombong. Ora. Ndak ora. Orang saya mau ngerasain sendiri kok. Saya pun ngerasain sendiri. Ora, nggak sombong dia. Biasa dia orangnya, nggak sombong. Cuma statement, hanya statementnya dia di YouTube, di layar emang kayak gitu. Disetel kayak gitu biar orang banyak yang mencaci dia gitu. Ya memang itu biasanya suka yang apa adanya gitu. Ya tapi cobalah nanti kalau ketemu saya mau uji keilmuannya, mau saya ajak tarung dulu. Ini kan dari sini kan kelar. Sudah ketemu pastilah GNS red. Banyaknya pasti GNS yang nonton video ini, nggak mungkin enggak. Berarti ya nonton. Tuh untuk GNS. Untuk GNS. Tuh bakal datang di situ habis ini. Sama perut kecipluk nih datang ke sono nanti. Ya pemain yang bilang aku perut kecipluk. GNS ya bilang Gus Samsudin mau mendatangi GNS. Iya. Pertarungan dua padepokan
Iya, aku dijuluki perut kecipluk deh sono. Serius perut kecipluk deh, orang-orang. Bye. Semua. Terus gimana ini nanti? Mau bantu saya ngelawan Joko Arek? Yo toh. Joko Arek opa harus ini, opa cungkring. Cancang aja gue dek anu itu loh. Apa di pohon gitu orang kurus segitu kok. Terus satu lagi ini. Si Kian Santang. Gak kenal saya Gus. Saya yang tahu itu opa cungkring sama Joko Arek. Kena dam di Kian Santang itu, lupa pikirannya tuh. Gimana itu? Insya Allah. Nanti ini siap tarung ya? Siap tarung Gus. Malam ini langsung berangkat atau pamitan sama istri dulu? Pamitan dulu saya mah. Saya pamitan dulu. Karena saya pamitan 1 hari. Gak sampai 1 hari. Aku ke Gus Samsudin ke Bojonegoro. Karena kan deket Surabaya Bojonegoro. Kalau dari Blitar kan 5 jam Gus. Bojonegoro Tadi kan sebelum jenengan datang udah berasa saya, wah ini bakal datang nih spiritual dari Madura ini, mantap ini. kan deket Surabaya Bojonegoro kan janji-janji terus mulai dari kemarin. Janji Blitar. Kendala bukan dari saya aja itu, hanya kendala aja. Cukup saya dan opa yang tahu. Hanya itu aja. Karena kan aku sering komunikasi sama opa kan Gus. Cukup saya dan opa yang kendala. Ini lo kayak gini opa, ini lo kayak gini. Bukan saya itu takut sama Joko Arek, sama opa cungkring, enggak. Saya juga pingin ke sono. Tujuannya kumpul-kumpul, makan-makan, tujuannya kayak gitu. Sambil ngelawan opa cungkring. Ajar aja udah. Tahu Ajar aja. Katanya mau ngajar Kang Fikri. Iya toh. Fikri mah pengkhianat, ajar aja Kang Fikri itu. Ajar aja. Seperti itu ajar aja. Tapi alhamdulillah bisa ketemu ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa ketemu kayak gini nih, alhamdulillah. Nambah rezekiku ini kayak gini nih. Nambah rezekiku depannya. Nambah saudara ke depannya lagi. Tapi ya itu tadi. Ya kapan-kapan aku ya harus ketemu sama Gus Idris. Itu pasti. Selama Allah masih memberikan umur. Karena gini loh. Saya itu yang saya khawatirkan sekali. Kalau dosa kita kepada Allah itu bisalah taubatan nasuha. Tapi kalau kepada manusia kan kita harus langsung minta maaf ke orangnya. Sedangkan kita ini kalau meninggal mau mengharapkan pahala kayaknya kejauhan dengan dosa yang kita lakukan. Belum lagi nikmat Allah tidak sebanding. Jadi ya paling tidak jangan sampai terlalu banyak bebannya lah hisabnya. Insyaallah. Oke, saudaraku semuanya, alhamdulillah ini beliau pendekar dari Madura. Wirasa bulan. Namanya Gus Herman Maulana, Pemberantas Dukun Santet. Dulu musuh saya. Alhamdulillah dari musuh jadi teman. Jangan jadi musuh lagi, Basan. Dari teman pas jadi musuh lagi. Gak boleh dari musuh jadi teman. Emang kita harus kayak gitu. Gak kenal maka gak sayang. Kayak gitu. Gak kenal maka gak sayang. Berarti harus kenal dulu, berarti harus sayang. Kayak Fikri gini nih. Iya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah bertabayun. Gak perlu baca-bacaan, gak perlu ya kita ya. Gak boleh lah. Gak perlu baca-bacaan. Baca opa aja. Ya, opa nanti sampean bakar aja udah. Ya. Saya gregetan nanti kalau nggak sembuh-sembuh, ngobatin nggak sembuh-sembuh, nggak sadar-sadar, mau saya bakar itu Kian Santang itu. Oke, saudaraku semuanya, alhamdulillah ini pendekar dari Madura sudah menemui kita dan alhamdulillah yang dulunya nyinyirin saya, yang dulunya sangat tidak suka sama saya, alhamdulillah sekarang sudah terbuka hatinya untuk mau berteman dengan saya. Dan nanti kita akan berjuang bersama-sama. Amin. Amin. Pasti itu. Sama. Bukan Om Du ini, pasti ini. Bukan anu ini. Kartun. Insyaallah. Ini rencana kapan Gus balik Gus? Ini nanti saya masih ada kunjungan kedua pondok pesantren besok pagi.
terus besok malamnya baru pulang. Berarti Senin. Iya, Minggu malam atau Senin malam? Minggu malam. Minggu malam. Iya, besok malam. setelah itu jenengan datang ke Blitar, saya ajak ke Gus Idris, terus Lah ke GNS toh. kita ke GNS langsung ke Gus Idris. Kalau GNS itu tanggungan sampean antara saya dan GNS. Kalau Gus Idris, tanggungan saya antara jenengan dan Gus Idris. Saya bertugas untuk entah siapa yang benar siapa yang salah, saya nggak penting itu. Yang terpenting sekarang bagaimana saya mempertemukan jenengan dan Gus Idris untuk bertabayun dan bersilaturahmi. Gitu loh. Karena saya yakin dengan suatu hal yang baik akan mendatangkan kebaikan. Kalau memang nggak suka, langsung nanti bicarakan sama orangnya. Mau geger ayo di depannya. Gitu loh. Nanti saya jadi Ajar. wasitnya. Gus Idris aja. Hajar ya. Ajar ya Gus Idris. Nanti kalau kalah, Kang Fikri nanti majukan. Dan insya Allah nggak lama bakalan ketemu sama GNS. Insya Allah. Gue nggak lama, pasti nggak lama bakal ketemu GNS. Kalau bisa sebelum puasa. Kalau bisa sebelum puasa. Intinya kalau nanti saya dapat info dari GNS, maka info itu tersebut tak kirim ke Fikri. Tak kirim ke Fikri atau ke siapa, ke admin atau ke siapa jenengan. Insya Allah kalau dari info GNS bilang terserah kapan aja, nanti sampai tak kabarin. Ya. Pasti saya ke sono kok, Gus. Saya ke sono ke tempat samaan dulu, habis itu langsung ke GNS. tapi saya juga harus persiapan. Saya takutnya nanti datang langsung saya diserang kan, bisa-bisa lah saya muntah darah. Oh, aku di depan, Gus, tenang aja, Gus. Preser ini saya ini. Dengan pihak mana? Apa? Maksudin apa? Tengah. Kita kan Nah, kalau tengah. tengah-tengah, dia nyerang saya nyerang dia, terus sampai Di tengah, berarti kan enak aku. Berarti aku jadi korban. Iya, kan aku jadi korban, Gus, kayak gitu tuh. Nggak apa-apa kan, meskipun belum korbanan kan aku jadi korban. Oke. Kalau semuanya sana yang meninggal atau sini yang meninggal mohon didoakan, dimaafkan. Ya, Pasti saya dulu, karena penengah ini risikonya besar. Penengah ini risikonya besar. Situ nggak terima, sini nggak terima. Kalau mau berantem saya ada di tengah. Berarti kan ke saya dulu. Lah. hanya kemarin ada belum lama ini ada statement beliau yang mengatakan Gus Samsudin nggak punya ilmu. Ya memang saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ilmu. Tapi yang terpenting saya punya hati dan saya pengen bersilaturahmi gitu aja. Insya Allah diterima, Gus. Diterima. Orang dia sendiri yang bilang kok. Diterima. Ya, jadi yang penting kita ke sana lah. Iya iyalah. Insya Allah waktu-waktu dekat ini ya, nanti ketika saya mau berangkat nanti kita live kan lah ya. Iya, waktu dekat ini. Insya Allah nggak sampai Ramadan ya, Gus ya. Nggak sampai Ramadan, Insya Allah tanggal 23. Ramadan Insya Allah tanggal 23. Berarti kan jangka waktunya masih lama. Sekarang tanggal 5 ya? Sekarang tanggal 5, masih lama Mas Jan. Masih butuh 18 hari lagi. 18 hari lagi. Bisa lah, Insya Allah bisa. Oke, saudaraku semuanya lihat aja nanti bagaimana kedepannya. Yang jelas saya ingin bertabayun, bersilaturahmi, tarung dulu juga nggak apa-apa. Yang jelas kita seduluran selawas yang walasi Gusti Allah. Alhamdulillah ada satu pendekar lagi yang mau bantuin saya. Insya Allah beliau nanti juga saya tugaskan untuk membebaskan Joko Arek dan juga Opa. Kenapa harus dibebaskan? Ini bukan masalah orang baik ataupun tidak baik. Nggak harus orang itu nggak baik terus kita juga nggak baik. Itu kayak gitu apa bedanya kita sama orang itu? Walaupun dia orang baik dengan niat kita baik, insya Allah nanti menjadi baik. Baik. Saya minta nanti pendekar dari Madura ini, Gus Herwan Maulana, untuk membuktikan ilmunya melawan dukun gendam dua wanita. Masalahnya cantiknya luar biasa loh Gus. Tapi ikat kok aku pasan. Makanya itu Gus, Piye nanti terpikat aku, Gus. Piye nanti? puasa dulu lah. Nanti Sebelum kesana. nanti bukan aku yang memperkosa, dia perkosa aku nanti. Piye nanti? Sudah jelas kok seperti itu. Apalagi ketampananmu itu loh. Saya aja Wah, insya pindah loh Allah. deket sama jenengan itu. Insyaallah. Terima kasih Gus Herman, jenengan sudah mau datang ke sini. Sami-sami. Ini suatu kehormatan dan juga suatu kebahagiaan buat saya. Panjenengan yang orang yang apa ya mulia, panjenengan yang terhormat mau nemuin saya. Ini kehormatan saya. Semoga saja kedepannya kita bisa Baik. bahu-bahu. Dan ini demi Allah bukan konten ya Gus Herman. Enggak. Ada salah satu orang yang datang ke saya. Itu katanya ada dukun pengganda uang sampai mau cerai sama suaminya. Bukan konten. Ini saya
gimana ya, mau ke jalur hukum, orangnya ini bisa pindah-pindah gitu loh alamatnya itu. Oh. Ini sampai mau dicerai kok sama suaminya karena uangnya untuk pengadaan uang. Yang pernah saya datangi sama pengacara. Oh iya. Sama pengacara, sama RT RW di situ bukan konten. Benar-benar terjadi. Dukun mengganda uang ini masih banyak. Dan yang berbahaya lagi apa ya? Sangat-sangat merugikan sampai ada yang membunuh diri loh kayak gitu. Yang berbahaya malahan mengatasnamakan, Gus. Nah, mantap. Ya, mengatasnamakan ini yang tenar, ini mengatasnamakan. Aduh, makanya saya nggak pakai Facebook saya itu sekarang. Karena saya buka di Facebook itu, wah, yang pakai nama saya, akun saya itu ada ratusan. Jadi itu menawarkan penggandaan uang, iya. Padahal sama sekali nggak benar. Kayak gitu loh. Makanya harus diingat-ingat semuanya. Intinya kalau ada yang mengadakan uang atau pesugihan uang atau pula mendatangkan uang, jangan dipercaya. Intinya jangan dipercaya. Kalau mau kaya kerja. Nonton, Gus. Iya, dan kalau ada siapapun, entah itu admin saya siapapun itu, yang dia itu minta transferan, terus nomor rekeningnya bukan saya, itu penipuan itu penipuan. Hati-hati semacam itu. Oke, kita lihat nanti aksinya Gus Jerman mengeluarkan ilmunya untuk membebaskan, untuk melawan dukun pelet, gendam, susuk ya kan? Ya. Nanti biar nanti Gus Herman yang maju untuk berperang. Karena saya masih ada tugas untuk sowan ke kiai-kiai dulu. Nggih, matur suwun. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Pendekar Madura, Gus Herman Maulana. Kira sablen. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk dibagikan. Matur suwun. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.